Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Nah, jumpa lagi bersama kami dengan materi yang berbeda kali ini, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Mengapa sih kita harus mempelajari materi ini? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan dapat memahami 1. Sistem pencernaan di dalam tubuh kita. 2. Organ-organ pencernaan dan fungsinya. 3. Penyakit atau gangguan pada organ pencernaan jika kita tidak menjaga organ pencernaan dengan baik. Yang keempat, cara untuk menjaga organ pencernaan agar selalu sehat. Dan yang kelima yaitu zat-zat yang berguna bagi tubuh kita. Apakah kalian sudah siap belajar? Yuk kita simak materi berikut ini. Jangan lupa catat hal-hal yang penting ya. Semangat! Apa sih fungsi sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia? Yaitu untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh dan mencernanya, sehingga bisa menjadi sumber energi dan memenuhi kebutuhan gizi seperti protein, lemak, garam, mineral, vitamin, dan air. Nah, berikut ini adalah gambar organ pencernaan dari rongga mulut hingga anus. Bagaimana urutan sistem proses pencernaan pada manusia? Makanan akan masuk melalui mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, ke lambung, lalu akan menuju usus halus, usus besar, rektum, dan kemudian dikeluarkan melalui anus. Kita akan membahas bagian organ-organ pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan, di mana di dalam mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan untuk menelan makanan, sementara kelenjar ludah di dalamnya terdapat enzim betialin yang berfungsi untuk memecah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian, bagian yang terakhir di dalam mulut yaitu gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Nah, di dalam mulut terjadi proses pencernaan mekanis, di mana dibantu oleh gigi dan lidah. Bagian berikutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Bagian selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan suatu kantong yang terletak di bawah sekat rongga badan, di mana fungsi lambung yaitu tempat makanan dicerna dan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi, di mana pencernaan mekanis ini dibantu oleh otot-otot lambung, sementara pencernaan kimiawi dibantu oleh asam lambung dan enzim pencernaan yaitu pepsin dan renin. Asam lambung memiliki fungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, sementara enzim renin berfungsi mengubah protein menjadi kasein atau protein susu. Bagian selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana usus halus ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus penyerapan atau jejunum, dan usus kosong atau ileum. Di mana dalam usus halus juga terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus, antara lain sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa, lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan yang terakhir maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Di usus juga terdapat cairan empedu yang dihasilkan di hati dan disalurkan ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Bagian selanjutnya yaitu usus besar atau kolon, di mana usus besar ini merupakan tempat terjadinya penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Nah, di dalam usus besar ini juga terdapat bakteria Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan ampas makanan. Bagian selanjutnya yaitu rektum dan anus.
Rektum terletak sebelum anus, jadi jika kotoran telah sampai rektum, maka akan ada keinginan untuk buang air besar untuk membuang kotoran tersebut. Sementara anus yaitu jalan keluarnya kotoran keluar tubuh. Rektum dan anus ini menutup rangkaian dari sistem pencernaan manusia, di mana dari makanan yang masuk melalui rongga mulut, maka makanan itu akan keluar melalui rektum dan anus menjadi feses. Sama seperti organ pada tubuh kita yang lainnya, organ pencernaan kita juga bisa terganggu apabila kita hidup tidak sehat atau tidak bisa menjaganya. Nah, gangguan pada organ pencernaan kita antara lain contohnya yaitu yang pertama sakit mah. Sakit mah disebabkan oleh meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Ini juga disebabkan oleh stres dan pola makan yang tidak teratur. Yang kedua yaitu sembelit. Sembelit sulit buang air besar disebabkan kurangnya mengonsumsi makanan yang berserat. Yang ketiga adalah diare. Diare yaitu gangguan saluran pencernaan di mana penderitanya akan terlalu sering mengeluarkan fesis dalam bentuk cairan. Biasanya disebabkan oleh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, dari ketiga contoh ini, manakah yang pernah kalian alami? Dan apakah kalian bisa menyebutkan contoh lainnya dari gangguan pada organ pencernaan kita? Lalu bagaimana sih agar organ pencernaan kita itu tetap sehat? Nah, ada beberapa hal untuk memelihara kesehatan organ pencernaan kita. Yang pertama yaitu membiasakan makan secara teratur dan minum minimal 8 gelas sehari. Yang kedua, memakan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dan membiasakan cuci tangan dengan sabun. Yang keempat, menghindari jajan sembarangan. Sekarang, apakah kalian tahu bagaimanakah yang dimaksud dengan makanan yang bergizi dan apa sajakah contoh dari makanan yang bergizi itu? Dapatkah kalian menyebutkannya? Nah, yuk mari kita simak penjelasan berikut ini. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral serta lemak. Di mana karbohidrat ini bisa kita temukan pada nasi, gandum, umbi, dan yang lainnya. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Selanjutnya yaitu protein. Protein bisa kita temukan pada ikan laut dan kacang-kacangan. Protein ini berfungsi sebagai pembentuk sel-sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Selanjutnya, vitamin dan mineral yang banyak kita temui di sayuran dan buah-buahan. Fungsinya apakah? Fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat yaitu lemak. Lemak biasanya dapat kita temui pada keju dan susu. Lemak ini sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh. Tetapi hati-hati, jika terlalu banyak lemak, maka tubuh kita akan menjadi terlalu gemuk. Hal penting lainnya yang tidak boleh kita lupakan yaitu air. Air berfungsi sebagai menjaga suhu tubuh dan melancarkan pencernaan. Kita dianjurkan untuk meminum air sebanyak 2-2,5 liter atau 8-10 gelas. Nah, sudahkah kalian minum air hari ini? Air di sini adalah air putih, bukan air dengan pewarna atau soda atau cola dan sebagainya. Tetapi air di sini adalah air putih. Nah, sudahkah tubuh kalian mencukupi kebutuhan air dalam tubuh? Jika belum, segeralah ambil segelas air kemudian minum secara perlahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh, di mana vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A banyak kita temui pada wortel atau tomat. Sementara vitamin C banyak kita temui pada
buah-buahan yang rasanya asam, contohnya jeruk. Vitamin juga terdapat pada buah dan sayuran. Nah, apa yang terjadi jika tubuh kita kekurangan vitamin? Tentu saja kerja tubuh dapat terganggu, dan itu akan mengganggu sistem pencernaan kita. Selanjutnya, yaitu mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang pertama ada kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi yang kuat. Nah, contohnya ada di mana? Contohnya ada di susu dan keju. Yang kedua yaitu zat besi. Zat besi ini berfungsi untuk membentuk hemoglobin atau menambah sel darah merah. Contohnya pada apa? Pada sayur bayam. Nah, zat besi ini juga berperan penting bagi penderita anemia. Selanjutnya yaitu yodium. Yodium berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Bagaimana jika tubuh kita kekurangan yodium? Maka akan muncul penyakit gondong. Contoh makanan apa yang mengandung yodium? Yaitu garam beriodium. Nah, sekarang bisakah kalian menyebutkan vitamin dan mineral lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh kita, atau makanan lainnya yang mengandung vitamin dan mineral? Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Materi kali ini sangat mudah bukan? Jika ada yang belum kalian pahami, jangan lupa ditanyakan pada guru kalian ya. Setelah ini, juga jangan lupa untuk terus belajar dan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru kalian. Nah, terima kasih sudah menyaksikan dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.